Apa yang mau ditanyakan? Ya, di sini kita akan mewawancarai Bapak mengenai Pancasila. Menurut Bapak, Pancasila itu seperti apa sih? Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga persatuan Indonesia. Keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi apapun yang kita kerjakan itu adalah pertama harus tahu dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi segala-galanya itu yang Maha Esa lah yang menentukan dalam baik kita berperilaku, baik kita mencari sesuatu, rezeki, ataupun kita bekerja, atau dari segi akhlak maupun budi pekerti, berbicara sama orang, adat istiadat dan tata krama, kita harus melihat itu. Kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berarti kalau di dalam Muslim itu ada yang namanya hablum minannas. Hablum minannas, kita antara sesama manusia ini harus saling menghormati, terus menghargai satu sama lain, ya kan, mengetahui hak-hak orang bagaimana, kewajiban kita seperti apa, dan kewajiban orang bagaimana, hak kita seperti apa. Dalam sila yang ketiga, persatuan Indonesia, kita harus menjunjung sebagai rakyat Indonesia kita harus bersatu. Jangan sampai ada provokasi-provokasi dari pihak luar yang ingin memecah belah bangsa ini. Apalagi sebagai kaula muda sekarang sangat rentan sekali dengan adanya medsos-medsos yang mungkin notabene-nya dibilang hoax. Jadi langsung begitu ada sesuatu yang kebenaran yang belum teruji dan kebenaran yang belum bisa kita lihat secara pasti, itu sudah melakukan sesuatu tindakan. Jadi harus kita lihat itu. Dalam sila yang keempat ini, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi setiap bangsa Indonesia sebagai rakyat Indonesia itu mempunyai hak dalam perlindungan hukum. Setiap manusia yang ada di Indonesia dilindungi oleh undang-undang dan mempunyai hak-hak dalam perlindungan hukum. Jadi tidak sembarangan dia bersalah dia langsung diputuskan untuk dihukum, tidak. Jadi dilihat dulu kebenarannya seperti apa, dilihat dari segi bukti, saksi, dan dia bersalah apa tidak. Nah, itu baru bisa diputuskan oleh pengadilan seperti apa. Dalam sila yang kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam perundang-undangan, kenapa? Yang jelas dia bersalah tetap diadili. Karena kita harus melihat bahwa itu adalah haknya dia untuk diadili seperti apa. Keadilan dijunjung tinggi di negara ini. Dia bersalahkah atau tidak tergantung nanti bukti-bukti yang kita didapatkan oleh para pelindung hukum atau penegak hukum seperti apa, baik kejaksaan, kepolisian maupun kehakiman. Terus nanti dia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sosial pun juga mereka harus diperlihatkan seperti apa. Jadi tidak semena-mena mereka ini langsung divonis bersalah. Harus melewati tahapan-tahapan untuk mencapai sesuatu keadilan seperti apa. Apakah dia hukumannya diperingan, apakah dia memang bersalah ataupun tidak. Nanti lewat pembuktian itulah bisa dijabarkan seperti apa keputusannya oleh hakim. Itu kira-kira. Terus pertanyaan berikutnya ini Pak, bagaimana Bapak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Dalam sehari-hari saya menerapkan Pancasila ya, terutama dalam ketuhanan yang Maha Esa ya. Kita sebagai umat beragama, kita menjalankan syariat-syariat agama dalam Muslim, menghormati orang lain dan tidak berbuat onar, dan kita tidak sewenang-wenang.
Terus kita juga berusaha menjadi yang terbaik meskipun belum sempurna, tetapi menjadi orang terbaik, tidak merugikan orang lain. Terus kita beribadah dengan benar, ya kan? Apa yang kita yakini, apa misalnya kalau muslim itu kita sholat 5 waktu segala macam, menjalankan akhlak-akhlak yang baik sesuai syariat. Terus kita juga memandang seseorang itu jangan hanya melihat dari luarnya aja. Kita melihatnya itu seperti jangan melihat dari kulit luarnya. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya orang ini seperti penjahat, orang ini seperti preman, tetapi hatinya dia baik, padahal dia penolong, pengasih, penyayang gitu kan. Nah itu kita jangan sambil lalu melihat orang itu, kita harus teliti. Apabila kita memang tujuannya orang itu ingin menyimpulkan sesuatu, ini orang baik apa enggak gitu. Jadi jangan sambil lalu menilai. Kita harus benar-benar melihat ini orang ini baik apa enggak. Kita lihat track recordnya atau pergaulannya atau teman-temannya seperti apa. Jadi tidak melihat secara kasat mata. Ya, terus kita juga bersosial dengan orang lain, saling bantu membantu, saling tolong menolong, tidak membiarkan orang kesusahan dengan begitu saja. Dan bahkan kalau di lawyer sendiri ada namanya sistem prodeo. Prodeo itu kita menjadi seorang pendamping atau penasihat hukum seorang klien atau tersangka tanpa kita meminta imbalan kepada tersangka tersebut. Nah, itu sebagai pendampingan gratis istilahnya yang disediakan oleh negara. Kira gitu sih. Ya. Untuk pertanyaan terakhirnya Bapak, menurut Bapak ini pekerjaan Bapak sudah memenuhi nilai-nilai Pancasila belum sih? Kalau memenuhi undang-undang Pancasila, menurut saya mungkin tidak 100% karena saya tidak tahu. Karena barometernya yang menilai pun juga istilahnya kalau sebagai lawyer ini kan tidak Bapak sudah memenuhi undang-undang atau Pancasila yang Bapak kerjakan. Kita juga belum tahu seperti apa. Tetapi kita berusaha untuk menerapkan apa yang ada di sila kelima itu. Gitu. Jadi kita juga berusaha karena di Indonesia atau di negara kita ini kan mempunyai undang-undang yang mana kiblatnya juga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di situ nanti ada pasal-pasal dan lagi ada KUHP, ya, kitab undang hukum pidana ataupun perdata. Kita mengacunya itu, jadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan negara mengenai pasal-pasal tersebut kita jalani. Saya kira itu pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya mohon undur diri di sini. Terima kasih. Sekian wawancara dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.